Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Media Dewantari dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan memberikan hasil evaluasi pelaksanaan proses konseling dari observasi saya terhadap konselor Salma Anggita dengan NIM akhir 201 yang telah melakukan praktik pada tanggal 3 Juni 2025. Pertama, di sini ada pembukaan yang dilakukan oleh konselor memuat inform consent dan juga memuat kerahasiaan sudah tercakup dengan baik dan disampaikan secara profesional. Lalu, saya memberikan nilai 4 untuk sesi pembukaan. Lalu untuk sesi raport, saya memberikan nilai 3 karena saya melihat konselor cukup komunikatif dan juga mampu membuat klien merasa nyaman. Di sini untuk penanyaan terbuka saya memberikan nilai 4 untuk konselor karena konselor mampu mengajukan pertanyaan terbuka dengan tepat untuk menggali informasi klien dan dibuktikan dengan klien yang lebih membuka lagi sesi untuk menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Lalu untuk pertanyaan tertutupnya saya memberikan penilaian 4 di sini dengan kriteria pertanyaan tertutup yang telah disampaikan oleh konselor digunakan secara efektif untuk klarifikasi dan juga konselor bisa mengklarifikasi dari yang dijelaskan oleh klien itu dengan baik. Lalu untuk yang keempat yaitu tentang empati. Di sini konselor sudah menunjukkan kemampuan empati yang tepat dan juga memahami masalah klien, di mana sang konselor dengan baik juga memberikan reaksi yang cukup sama dengan yang dirasakan oleh konseli atau klien. Lalu untuk konfrontasi, di sini konselor melakukan konfrontasi secara tepat dan juga tidak menghakimi konseli sendiri seperti itu, sehingga konseli lebih merasa nyaman dan juga bisa melanjutkan sesi dengan baik. Lalu untuk pada pemusatan atau focusing, di sini konselor mampu mengarahkan kembali pembicaraan ketika mulai tidak fokus. Nah, di sini konseli memang sempat membicarakan hal itu di luar batas yang seharusnya diceritakan, namun konselor dengan baik bisa melanjutkan atau bisa mengarahkan kembali jalan pembicaraan yang terarah. Lalu untuk klarifikasi, di sini konselor saya memberikan nilai 4 dengan konselor yang mendorong klien memperjelas pertanyaan secara efektif sehingga membuat konseli juga lebih merasa nyaman. Lalu untuk bagian merangkum, di sini saya memberikan nilai 3 untuk konselor karena konselor dapat merangkum dengan baik untuk memperjelas inti pembicaraan. Bahkan di setiap bagian pertanyaan, konselor selalu berusaha untuk merangkum dari apa yang sudah dipaparkan oleh konseli. Lalu untuk bagian menyimpulkan, di sini saya memberikan nilai 4 untuk konselor karena konselor menyimpulkan pernyataan klien dengan tepat dan tidak ada satupun yang terlewat. Lalu untuk memberikan dukungan, di sini saya memberikan nilai 4 karena sang konselor memberikan dukungan penuh yang diberikan secara tepat, membuat klien juga merasa didengarkan sehingga klien tidak merasa bahwa dirinya itu disendirikan atau merasa terhakimi. Lalu untuk pemberian dorongan, di sini saya memberikan nilai 3 untuk konselor karena konselor mampu mendorong konseli dengan baik secara sesuai dan juga memperkuat kepercayaan diri klien atau konseli sehingga di sini konseli ataupun klien juga bisa merasa lebih nyaman. Dan pada keterampilan yang menyelesaikan masalah untuk bagian A, konselor saya berikan nilai 3 karena konselor menunjukkan kemampuan analisis dan juga solusi yang baik terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh konseli. Lalu untuk bagian B, di sini saya memberikan nilai 3 juga karena konselor mampu mendengarkan klien dan juga dapat menjelaskan dan juga berbagi berbagai alternatif solusi. Lalu untuk bagian C, konselor, saya memberikan nilai 3 juga sebagai rata-rata atas kemampuan konselor menyelesaikan masalah yang ditunjukkan secara sistematis. Lalu untuk bagian menetapkan tujuan atau goal setting, di sini saya memberikan nilai 4 untuk konselor karena konselor memberikan tujuan sesi
memberikan tujuan sesi untuk ditetapkan secara jelas dan juga realistis, sehingga untuk konseli juga bisa memahami apakah nantinya akan membuat tujuan seperti apa ke depannya. Lalu untuk penutupan di sini saya memberikan nilai 4 karena pada penutupan dilakukan secara tepat dan sopan oleh konselor dan tidak secara tiba-tiba, sehingga untuk sesi penutupannya dilakukan secara dinamis. Lalu untuk bagian B, bagian komentar dan juga saran penilaian, di sini saya memberikan rata-rata nilai 8 yang sesuai dengan yang saya observasi, karena untuk selama hal sesi konselor menjadi konseling, untuk prosesi konseling ini konselor cukup komunikatif dan juga ada sisi membuat klien nyaman sehingga klien merasa didengarkan dan juga tidak ada adjustment dari konselor, dan juga konselor memahami masalah klien dengan baik serta dapat mencari solusi dan juga solusi dengan baik atas permasalahan klien. Lalu untuk pelaksanaan praktik konseling sendiri yang paling dibutuhkan oleh konselor untuk diperbaiki menurut saya adalah eye contact atau body language dengan klien, karena di sini yang saya lihat pada saat mengobservasi konselor ini lebih banyak melihat ke arah bawah daripada melihat ke arah konseli, sehingga seperti kurang meyakinkan untuk dilihat secara luas. Lalu juga konselor ini tidak melakukan cukup eye contact sehingga terkesan menjadi tidak serius seperti itu, dan suaranya sedikit lebih kecil daripada yang seharusnya bisa dikeluarkan, sehingga mungkin untuk konseli juga merasa kayak tidak ada semangat yang terlalu besar untuk bisa membuka sesi masalahnya seperti itu. Namun secara keseluruhan dilakukan dengan baik. Lalu untuk komentar konstruktif untuk pengembangan diri konselor selanjutnya menurut saya adalah konselor bisa lebih banyak melakukan eye contact dan juga body language, sehingga ketika memang apa yang diucapkan oleh konselor itu juga sesuai dengan body language konselor dalam menangani konseli, jadi lebih meyakinkan untuk dilihat dan juga lebih tertata atau lebih konstruktif seperti itu. Begitulah penilaian atau hasil evaluasi pelaksanaan proses konseling yang dilakukan oleh konselor Salma Anggita sebagai saya observernya pada saat tanggal praktek 3 Juni 2025. Semoga hal ini bisa dijadikan acuan untuk konselor agar lebih baik lagi secara kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.